Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul untuk membuat video. Tugas dari Bapak Hermanto yaitu membuat video tentang mudharabah. Adapun kami dari peserta-pesertanya, yang pertama saya Maradong Siregar, kemudian Saya Imam Ahmadi, Saya Rizky Ramadhani. saya Rizky Datua, Saya Muhammad Asri Yahya. kami ingin membawakan podcast kami atau berupa video. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Sekali lagi kepada saya, tim kami ialah membicarakan tentang mudharabah. Adapun kita mengenal tentang mudharabah, yang seperti kita kenali ialah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dan dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha. Baik, adapun pertanyaan saya tentang siang kali ini ialah ini kepada Maradong nih. Proses seperti apa sih yang dilakukan oleh bank syariah dalam mencari nasabah? Kalau dengan saya seperti yang kita ketahui, yaitu prosesnya juga hampir sama dengan bank syariah yang lain. Biasanya ada beberapa cara. Yang pertama biasanya menggunakan referensi dari teman, saudara, temannya teman, dan referensi dari siapapun. Yang kedua dengan cara turun langsung, yaitu dengan menawarkan produk kepada komunitas atau organisasi dengan sosialisasi. Jadi dengan sekali sosialisasi dapat menawarkan ke beberapa orang, jadi efektif waktunya. Kalau menawarkan satu persatu akan membutuhkan waktu yang lama. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menawarkan perseorangan. Biasanya menawarkan ke perseorangan apabila mendapatkan referensi dari teman ataupun keluarga. Jadi marketing itu apabila mendapatkan nasabah, maka nasabah itu akan menjadi akad kita yang setiap saat bisa mereferensikan teman. Oh, sangat bagus sekali ya. Bagaimana sistem marketing ini dalam membuat suatu karya atau mengajak suatu teman ya. Oke, saya ingin bertanya lagi nih. Bagaimana sih praktek pembiayaan mudharabah di bank syariah itu sih? Gimana dah? Yang perlu kita tahu, mudharabah itu termasuk pada kategori syirkah atau bagi hasil yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Kalau di bank syariah sendiri, penerapan mudharabah melihat kondisi pasar, maksudnya ketika ada perseorangan mengajukan pembiayaan tambahan modal, kita lihat dulu tambahan modal itu untuk apa. Biasanya saya sendiri kalau akan mudharabah itu untuk developer maupun BNT. Karena kalau misalnya tambahan modal yang dimaksud untuk angkringan, maka lebih mudah dengan akad jual beli. Karena kalau syirkah, apabila perseorangan dan skala usaha kecil, maka kita akan harus tahu laporan keuangan usahanya dan dokumen lain. Jadi apabila untuk perseorangan dan skala kecil, maka tidak mudah untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Padahal dapat perhitungan kita adalah laporan keuangannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa dibuat oleh calon nasabah perseorangan. Oh, ini sangat bagus sekali ya. Ternyata ya. Saya ingin bertanya lagi nih kepada si Rizky nih. Oke. Menurut Rizky nih, apa sih yang dilakukan oleh bank syariah untuk melakukan pengawasan terhadap nasabah? Seperti apa gitu? untuk pengawasan usaha, sebelum pencairan pembiayaan kita melakukan survei tinjauan lapangan. Jadi kita sebagai marketing sudah mengetahui usaha calon nasabah. Dan setelah pencairan ada monitoring berskala, yaitu sebulan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali tergantung marketing. Oh, berarti dalam sistem ini ada pengumpulan suatu marketing bagaimana suatu perusahaan ini akan menjadi bagus. Oke, bagus sekali. Oke, ini pertanyaan lagi nih. Untuk nasabah nih, pembiayaannya mudharabah nih di bank syariah nih, apakah ada usaha atau nasabah yang pernah mengalami kerugian
Dan apa sih yang dilakukan Bank Syariah atau kerugian usaha-usaha nasabah tersebut? Apakah dia dalam sistem kebangkrutan atau dalam sistem apa itu? Ada. Nasabahnya mengalami kerugian dan perlu kita ketahui kerugian tersebut disebabkan oleh apa? Jangan-jangan kerugian itu disebabkan karena modal yang seharusnya diputar kembali dijadikan untuk pembelian barang-barang konsumtif. Maka dari itu kita analisis terlebih dahulu kerugian tersebut dikarenakan apabila kerugian disebabkan karena hal-hal tersebut, maka pihak syariah harus bertindak tegas, yaitu tetap bagi hasil dan nasabah harus masuk. Misalkan nasabah tidak bisa makan akan proses secara prosedural. Oh, seperti itu ya. Aduh, kalau kita lihat-lihat gini ya, begitu banyak sih dalam sistem mudharabah ini, banyak hal yang kita harus ketahui ini. Saya ingin bertanya lagi nih kepada si Imam nih. Ini apa nih? Saya ingin bertanya loh. Apakah yang ketentuan jangka waktu minimal dan maksimal untuk pembiayaan mudharabah seperti apa sih? Yang saya akan menjawab, jika kita membicarakan pembiayaan syirkah, yaitu pembiayaan mudharabah atau musyarakah, ada dua tempo dan bukan tempo. Kalau misalkan tempo, biasanya nasabah developer itu 12 bulan, sedangkan misalnya bukan tempo, itu sama produk lain maksimal 60 bulan atau 5 tahun. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tempo biasa yang nasabah developer tuh 12 bulan ya. Oh. Ini ada pertanyaan saya lagi nih. Apakah yang diperbolehkan apabila nasabah akan melunasi pembayaran mudharabah sebelum jatuh tempo nih? Apakah dia dalam tempo 12 bulan nih? Apakah yang dia harus dilakukannya gitu? Seperti apa? Apakah diperbolehkan? Jawabannya adalah boleh. Semua akad yang ada di bank syariah diperbolehkan apabila ada pelunasan sebelum jatuh tempo. Namun yang membedakan ada hitungan tersendiri ataupun potongan tergantung kebijakan bank. Jika bank mengizinkan maka boleh, apabila tidak. Oh, seperti itu. Tapi dalam sistem perjanjian ini harus ada kedua belah pihak, bagaimana suatu perjanjian itu akan terlaksana dengan baik. Nah, kalau juga ini kita akan bertanya kepada Sidik Yahya nih. Oke Sidik, saya akan bertanya kepada Sidik. Untuk pembiayaan masyarakat nih, apakah penerapan hampir sama dengan pembiayaan mudharabah nih? Seperti apa nih? Apakah itu seperti jual beli atau sistem apa? Ya, karena kalau masyarakat nanti membedakan nasabah ikut penyertaan modal, tetapi secara hitungan dan teknis tidak jauh berbeda. Yang membedakan yaitu mudharabah dananya 100% dari bank, sedangkan masyarakat sama-sama meskipun nominalnya berbeda. Oh, sama seperti gitu ya. Jadi, apakah ada nih ketentuan modal minimal yang harus dimiliki nih nasabah pembayaran masyarakat ini seperti apa sih? Minimalnya? Minimalnya tidak ada. Yang penting dokumennya jelas. Misalnya proyek X membutuhkan dana sebesar 300 juta. Tidak ada ketentuan misalkan nasabah harus memiliki 20 juta. Ada kita yang 500 juta, kita biayai sebesar 450 juta. Yang penting ada pernyataan modalnya. Jadi sudah termasuk masyarakat. Oh, seperti itu. Jadi dalam sistem masyarakat ini ada pun penerapan akadnya yang kita gunakan dalam tabungan ini rencananya seperti apa? Akad mudharabah, mutalaqah, yaitu bentuk kerjasama antara sahibul mal atau pemilik dana, yaitu nasabah atau mudarrib atau pengelola dana. Baik, mungkin podcast kita sangat bermanfaat pada kali ini. Oke, saya sebagai pengatur acara nih sangat berterima kasih kepada kawan-kawan sekalian atas kehadirannya. Oke, terima kasih banyak ya atas waktunya. Oh, oke itu dulu. Terima kasih banyak nih kepada. Oke, Dik. Oke, Pak Dada. Sekian dari saya dulu. Apabila saya kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya, demikianlah hasil dari video podcast kami. Bagi kawan-kawan yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel di bawah ini guys. Baik, kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.